Oke, saudara. Udah muncul? Hari ini sejujurnya saya dari hari apa itu ya? Beberapa hari yang lalu Bu Liani kasih tahu saya, Pak, tugas hari Senin begitu kan? Dan katanya tidak boleh alasan keluar kota lagi begitu ya. Jadi nanti kalau saya nggak keluar kota karena Liani ya Bu ya. Saya berdoa Tuhan ini mau nyampaikan apa ya begitu. Sampai akhirnya kemarin Sabtu saya dengar apa yang Joshua sampaikan tentang Benyamin begitu. Nah, hari ini saya akan coba sampaikan tapi dari sisi yang berbeda ya. Temanya masih tidak jauh dari apa yang tadi Bu Irin sampaikan, yang Mami Coach sampaikan. Loh, saya itu padahal saya sudah tahu loh saudara. Hari ini saya nyampein firman sama Mami Coach gitu kan. Saya udah pakai baju warna mempelai. Ternyata beliau malah pakai warna coklat. Saya pikir supaya kompak begitu loh. Ya. Nah saudara, temanya masih gak terlalu berbeda ya. Untuk mempersiapkan kita masuk di tanggal 5 ya. Kita harus beresin semuanya. Mungkin kita dengar kata-kata ini aja sudah bosan. Apalagi yang diberesin begitu ya. Tapi kemarin saya mendengar ada satu hamba Tuhan yang sangat-sangat terkenal menyampaikan begini. Katanya kalau hidup kita ini dicuci 7 kali pun yang keluar tetap yang kotor begitu ya. Saya gak usah sebutkan hamba Tuhannya ya. Ada di tengah-tengah kita. Jadi ya mau sampai kapan kita berurusan dengan hidup kita ya sampai benar-benar kita menang dengan semuanya. Kalau belum ya kita terus lakukan itu. Saya kasih judul Deal with it ya. Ini sedikit kesaksian juga selama perjalanan saya ke Israel. Sebelum berangkat ada satu hari ibu minta ketemu di Mikafot. Dan ini yang dikasih pesan sama ibu untuk setiap kita kerjakan begitu. Nah, singkat cerita saudara, hari itu kita baca dulu deh satu ayat ya. Di Roma 12 ayat 2 dikatakan demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, begitu ya. Dikatakan di situ jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaharuan budimu. Nanti saya akan jelaskan saudara. Pada waktu perjalanan ke Israel itu ada satu tempat yang namanya Bukit Karmel begitu ya. Itu tempat di mana Elia mengalahkan nabi-nabi Baal, dan setelah menunjukkan kekuatan kuasanya yang luar biasa di bawah pengurapan Tuhan, tiba-tiba hari itu dia depresi begitu kan. Dia karena dia mendengar semua apa yang Isabel katakan, itu yang membuat muncullah semuanya begitu ya. Muncul ketakutannya, muncul error dalam dirinya. Nah, saya pergi ke tempat itu sudah beberapa kali saudara. Tapi saya gak pernah lihat yang seperti kemarin begitu kan. Sebelum nyampe di sana yang saya tahu begini, istri saya tiba-tiba ngomong ke orang travelnya, cariin anggur begitu. Nah, saya bingung ini mau urusan sama kesalahannya Elia kok mintanya anggur begitu kan. Nah, ternyata di sana
dibagiin itu. Ada 100, kurang lebih 100 gelas lah, 100 gelas isinya anggur begitu. Dan tiba-tiba pada waktu kita nyembah, saya tuh benar-benar bisa rasain Tuhan, dan saya dijelaskan sama Tuhan seperti ini, saudara. Jadi ternyata di situ, kenapa hari itu kita harus minum anggur itu? Seharusnya itu bukan jatah saya ngomong di situ. Tapi saya minta izin, saya mau menyampaikan apa yang Tuhan ngomong dalam waktu kita nyembah tadi, begitu kan? Dan di situ Tuhan tuh menjelaskan gini, kamu tahu nggak, pada waktu aku di Taman Getsemani, itu aku juga sedang deal dengan semua apa yang di dalam diriku. Saudara jangan pernah ngelihat bahwa ini Tuhan mati dikubur 3 hari kemudian bangkit. Jangan lihat itunya. Tapi lihat pada waktu dia bergumul, dia ditangkap, dia disiksa, dia mengalami semua ya apa yang manusia alami, apa yang manusia rasakan. Apalagi semua yang ke depan itu sudah dibukakan buat hidupnya dia. Dia sudah tahu bahwa bakal akan mengalami seperti ini dan lain sebagainya. Ya. Ketakutannya itu muncul sebagai manusia. Tiba-tiba hari itu di Bukit Karmel itu saya bisa merasakan ketakutannya Tuhan. Dan dia tetap pilih ambil cawan itu dan minum anggur itu. Dan saya mau kasih tahu saudara, ini gak cuma nanti terjadi di tanggal 5, percayalah. Nanti gak tahu ada momen acara apa lagi, kita harus beresin hidup kita lagi kok. Gak enak, ya gak enak memang. Menyakitkan, ya menyakitkan. Tapi kita gak punya pilihan. Selain apa? Selain kita tetap berurusan. Ya, bahasa Inggrisnya deal with it. Itu gampangnya kita berurusan dengan hidup kita. Kita berurusan dengan setiap kelemahan kita. Kalau kemarin Joshua ada satu ayat di Lukas 17 atau 11 itu yang tentang cawan itu harus dibersihkan bagian dalam dan bagian luar. Ya hidup kita harus seperti itu. Kita harus urusin semuanya. Kelemahan apapun, mau kelemahan kecil, kelemahan besar, kita harus urusin semuanya. Kita harus kerjakan di hadapan Tuhan sampai benar-benar kita menang. Ini saya kasih contoh ya saudara. Saya kasih contoh hal-hal kecil lah yang harus saya beresin gitu. Saya ini orangnya semestinya nggak pernah mau ribet, saudara. Ya, nggak suka kalau misalnya pergi ke satu tempat itu terus harus bawa banyak barang, istilahnya, ya kan? Dan saya tahu setiap kali saya mau pergi, saya harus hadapin itu, ya kan? Ini perkara sederhana loh. Jangan dipikir yang engkau harus beresi itu hal-hal yang besar aja. Tapi yang kecil itu seringkali nyelip saudara. Kalau gak percaya saudara pakai sepatu di dalamnya ada kerikil kecil aja. Gak enak itu. Ya. Nah saya harus berhadapan dengan itu. Saya tahu ini, saya udah dengar lah desas-desusnya. Ini istri saya menyiapkan apa buat kepergian ke Israel. Saya berusaha menghambat semuanya. Saya punya koper ukuran 28 inch. Gede itu sudah. Itu mau masukin kulkas juga bisa. Enggak lah. Pokoknya besar lah. Untuk menyelamatkan, ya, untuk menjaga supaya damai sejahtera itu tetap ada. Saya sudah selamatkan dulu kopernya. Saya kasih ke penari. Pakai. Buat ngangkut properti. Ya kan. Supaya apa? Koper di rumah tinggal yang kecil-kecil begitu. Loh ini orangnya kok gak ada. Ada Cherry ternyata. Tiba-tiba dia bawa koper. Miss Irin pakai koperku ini. Gue deh balik lagi saudara. Saya sudah berusaha,
Tuhan, shalom, shalom, begitu ya, shalom. Saya sudah tidak mau tahu dia mempersiapkan apa, ya. Sampai di bandara saudara, saya angkat koper itu, saya hampir gak bisa ngangkat. Beratnya minta ampun. Saya tetap shalom. Di bandara kan saya masih bisa dorong karena ada rodanya. Ya. Tapi begitu sampai di Israel tuh, dia ngomongin, aku udah capek nih, tolong ambilin koperku di bus. Loh, kok begitu ya? Sepertinya ini gak ada di dalam perjanjian begitu. Ya, ya namanya suami gitu kan. Nanti kalau nggak dilakukan itu, wah ceritanya mungkin bisa sampai ke Bu Panglima, saya bisa dipanggil bersesi-sesi nanti, ya kan? Saya keluar dari kamar, saya datang ke bus, saudara, itu koper saya, saudara bisa saya ajak berimajinasi ya. Kalau kopernya kecil, kalau saya tarik walaupun berat, itu saya masih bisa ngayun ke belakang. Bener ya? Bener ya? Ini koper 28 inch, saya tarik berat. Begitu saya mau ayun, rodanya udah nyampe di bawah. Alhasil apa? Jempol saya kegencet saudara. Itu udah mau aduh Tuhan, aduh Tuhan, aduh Tuhan. Gitu. Saya harus beresin saudara. Karena seringkali saya tahu itu hal-hal yang nyelip, yang seringkali membuat semuanya hilang. Tapi ada hal-hal yang besar juga yang harus saya beresin. Kalau ibu seringkali cerita, enak itu sekolah luar biasa ya. Berkatnya setiap bulan sekian M. Loh saudara, sejujurnya dalam hati saya itu setiap bulan itu, Tuhan please boleh gak kasih spare 2-3 bulan begitu loh. Ya kan? Ini setiap bulan harus empot-empotan. Apalagi ini harus pergi ke Israel saudara. Kalau istilahnya perjalanan hamba Tuhan yang lain itu jadi abuna, itu luar biasa saya kasih tahu. Tapi ya menurut saya memang luar biasa sih begitu. Ini kita jadi abuna, kita juga harus yang menanggung semua gitu kan. Ya, bayarin semua. Tapi buat saya sekali lagi pada waktu di Gunung Karmel itu, saya bawa semuanya, saya tetap percaya Tuhan, walaupun ini berangkat dengan harus apa aja lah istilahnya. Saya korbankan semuanya. Tapi kalau misalnya nanti istilahnya nih ya, saya tetap percaya Tuhan akan sanggup menyediakan semuanya tetap. Itu saudara itu istilahnya ya, ada budget-budget yang saya sudah sempat simpen buat ini buat itu ludes semuanya. Ludes. Saya harus berurusan dengan hati saya yang seringkali saya gak percaya bahwa Tuhan itu sangat terlalu mudah untuk memberkati setiap kita. Ya. Saya berurusan semuanya saudara, dari hal yang kecil sampai hal yang besar itu saya harus berurusan. Ya. Ada satu tempat lagi ya. Saya ini kan orangnya memang gak mau ribet, tapi saya pengennya teratur gitu saudara. Jadi pengennya kalau bisa diaturlah dari depan. Ya. Udah baru hari pertama nyampe di Ethiopia, saya tuh sudah tahu gitu. Kalau urusan sama orang koleris kan gak ada menangnya saudara ya. Benar lah? Benar gak? Saudara yang senasib sama saya coba angkat tangan. Gak mau ngaku itu ya. Gak mau ngaku. Tuh. Ya. Itu baru nyampe di Ethiopia ya saudara. Ini gak ada pembicaraan, saya tuh udah mikir. Ini ya, saya udah feeling. Ini gak ada ngomongin siapa yang melayani, siapa yang WL, siapa yang ini. Jangan sampai tiba-tiba ya terjadi tembak menembak di depan jemaat. Begitu ya istilahnya. Dan benar saudara. Pagi itu ketemulah kita 4 jagoan. Tiba-tiba yang 2 ngomong, aku gak bisa bahasa Inggris. Yang bisa bahasa Inggris siapa? Ya. Dan sudahlah, gak ada pilihan lain. Sekali lagi ya,
Saya harus berhadapan lagi. Saya karena memang sudah bertekad bahwa enggak, aku mau berurusan dengan semuanya. Ya. Berurusan dengan semua minder saya. Ya, saudara, kalau saya tuh lagi mindernya lagi kumat ya, itu benar-benar nggak bisa nangkep apa-apa. Mau dikasih radar secanggih apapun, itu nggak bisa nangkep signal apa-apa. Tapi saya tahu saya harus berurusan dengan hal ini. Dan saya kerjakan semuanya. Ya. Saya benar-benar berurusan. Ini sedikit kesaksian ya saudara ya. Saya berurusan bagaimana kalau saudara belum pernah dengar kesaksian ini. Ini sederhana tapi it works. Ya. Saya ini dulu orangnya minder banget saudara. Buat ngomong kayak gini aja gak berani. Ya. Itu ada satu titik menurut saya. Hari itu di sekolah itu diadakan tes, psikotes. Semua guru harus lewatin psikotes. Saya ikutlah. Seperti biasa. Ya. Dan hari setelah sebulan kemudian hasilnya dikeluarkan, dibagi sama Pak Luki. Ada saksinya Pak Luki di sini. Dan tiba-tiba saya begini, loh semua udah dikasih kok saya nggak dikasih ya. Dan hari itu Pak Luki panggil gini, ada sekitar 10 orang lah. Ada 10 orang yang dipanggil, salah satunya saya. Salah 2-nya yang saya ingat istrinya beliau. Salah 3-nya Pak Daniel Ferry. Ya, yang sisanya saya lupa gitu. Pokoknya ada sekitar 10 orang. Dipanggil khusus masuk ke ruangan dan dikatakan ini. Kalian mau tahu nggak kenapa hasil kalian nggak dikasih? Begitu. Karena hasil kalian ini menurut hasil tes psikologi, kalian ini extraordinary. Ya. Itu cuman perkara dapat selembar sertifikat extraordinary saudara. Itu pulang saya bisa berdiri di depan kaca. Setiap kali minder saya muncul saya tunjukin itu lagi. Ngerti ya? Itu makanya firman Tuhan jangan engkau jadi serupa. Tapi harus melakukan pembaruan budi. Saya berurusan dengan semuanya. Ya. Kalau ibu seringkali ngomong, Joshua tuh ganteng. Ya saya bilang, iya pada masanya. Coba masa sebelumnya, siapa yang ganteng? Pak Luki maksudnya. Iya tuh. Setelah masanya Pak Luki saya gitu. Ya. Loh iya. Itu iya ada masanya nanti Elion ya kan. Saya setiap kali pulang itu istri saya ngomong gini, kok kamu tambah gendut ya gitu. Perasaan berat saya juga gak nambah, gak berkurang juga gitu ya. Ya, tapi saya ngomong gini, ya gak apa-apa lah. Kalau saya badan saya langsing, kasihan model penari-penari gak laku-laku nanti. Loh saudara gak mudeng ya? Loh bener kan? Itu istilahnya kalau kita mau menang dengan semua kelemahan kita. Ya. Kita lanjut ya. Jangan ada sesuatu yang luar biasa ini soalnya. Nah, kata budi itu setelah saya selidiki saudara, itu bicaranya banyak loh. Itu bicara tentang intelektual. Ya. Makanya kemarin Joshua sempat ngomong, pelajari, kalau kamu gak bisa ya pelajari. Dia bikin restoran rugi, habis itu dia pelajari semuanya. Dalam waktu berapa? 3 bulan atau berapa dia baca 10 buku. Nah seringkali kita ini mikirnya cuman terpatok dengan hal-hal yang rohani saja begitu ya. Ada hal-hal yang semestinya kita bisa kerjakan, kita gak pernah kerjakan. Budi itu bicara tentang intelektual. Kalau engkau hari ini gak ngerti, ya pelajari saudara. Hari-hari ini saya lagi termotivasi sama ibu waktu ngomong, ayo kita masuk dalam penyembahan ruang Maha Kudus. Saya bertanya-tanya, ini yang gimana ya Tuhan ya? Saya pelajari, kemarin saya belajar tentang tabernakel, saya baca dari ayat firman Tuhan, saya nonton YouTube. Saya jadi semakin ngerti, oh kayak gini ya. Kayak gini ya.
Ada gambaran yang paling gampang adalah seperti ini. Saya ada satu YouTube saya tonton. Jadi dibuatin animasinya dari pelataran masuk ruang kudus sampai masuk ruang maha kudus, ya kan. Di ruang kudus masih ada pelita, masih ada kaki dian, ya, masih terang istilahnya. Begitu masuk ruang maha kudus itu cuman ada tabut, saudara. Itu artinya apa? Itu cuman ada engkau dengan Tuhan di situ. Ngerti? Saya pelajari, kenapa? Karena saya pengen ada sesuatu hal yang berubah dalam hidup saya. Yang kedua di situ dikatakan ada jiwa, ya. Jiwa kita ini errornya di mana sih? Yang kayak tadi saya ngomong. Mungkin kita masih orangnya tersinggungan, orangnya pemarah. Apakah hari-hari ini kita berurusan dengan hal itu? Dengan minder kita istilahnya. Berurusan enggak? Ya. Jiwa kita ini juga harus direstorasi, saudara. Harus dibenarkan, harus diperbaiki istilahnya. Yang ketiga di situ saya tulis, itu juga bicara tentang yang rohani. Ya. Dan yang terakhir itu menurut saya luar biasa ya. Ternyata budi itu bicara tentang kemampuan menyerap hal-hal yang ilahi. Itu makanya seringkali kita ini di tempat ini mau dikasih makanan kayak apapun. Seringkali kayak orang, apa ya itu ya gitu loh. Seberapa saudara yang pernah misalnya gini, sepulang dari ibadah gini, saudara renungi lagi itu. Saudara coba cari referensi yang lain. Kemarin habis Joshua ngajar tentang Benyamin, saya minta PPT-nya. Bukan untuk saya khotbahin itu, bukan, tapi saya pengen pelajari semuanya. Supaya apa? Saya bisa menangkap hal-hal yang ilahi yang Tuhan singkapkan lewat hambanya, begitu kan? Lewat firman Tuhan itu. Nah, untuk tanggal 5 setiap kita ini saudara harus kerjakan semuanya itu. Lakukan pembaharuan budimu. Mumpung ini masih ada waktu kurang lebih 1 minggu, ya. Kalau di panggilan raja, untuk semua pemimpin harus belajar tentang 7 pilar. Ya kan? Saya baru kemarin minta bocoran yang tentang pilar cinta, begitu kan ya. Yang lain saya belum pelajari begitu. Tapi kita harus kerjakan itu saudara. Selanjutnya ya. Kejadian 35 ayat 18. Ini yang saya ingin sampaikan tadi. Kita belajar tentang yang namanya Benyamin, tapi dari sisi yang berbeda. Kejadian 35 ayat 18 dikatakan demikian. Dan ketika ia hendak mengembuskan nafas, itu artinya si Rahel, ya, mamanya si Benyamin ini. Sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Ya, saudara tahulah kisah ini ya. Pada waktu Rahel mau melahirkan dan keluar anaknya, dikasih nama Ben-Oni, ya kan? Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Kata Ben-Oni itu, kalau kemarin dikatakan Benyamin itu artinya son of the right hand. Tapi kata Ben-Oni itu son of my sorrow. Ya. Saudara kebayang gak anak lahir dikasih nama the son of my sorrow. Ya. Anak laki-laki dari semua kesakitanku, dari semua kesialanku, istilahnya begitu kan ya. Padahal kita tahu loh saudara, Rahel ini istri yang dicintai atau tidak? Ya, Yakub lebih cinta Rahel atau
Lea? Rahel. Itu makanya pada waktu saya baca ini saya makin ngerti apa yang ibu ngomong. Seringkali ada banyak anak-anak Tuhan dikasih kepercayaan marah. Kenapa aku terus gitu kan? Saudara yang istilahnya nih ya, memang panggilanmu istilahnya untuk membiayai lawatan. Saudara dikasih kepercayaan membiayai lawatan, saudara mungkin komplain. Kenapa aku terus yang dimintain duit istilahnya begitu. Ya kan? Tapi kalau saudara gak dilibatin, ya marah juga begitu. Saya ngerti pada waktu saya baca ini. Ini orang yang sangat-sangat dicintai loh. Untuk mendapatkan Rahel dia rela dibohongin, rela kerja keras. Iya. Apakah itu tidak membuktikan cintanya? Begitu. Apakah selama ini Tuhan tidak pernah membuktikan cintanya pada kita? Tetapi kenapa kita lebih memilih hidup kita tinggal di dalam semua kesengsaraan itu? Sampai menamai semua apa yang keluar dari hidup kita, apa yang kita alami itu istilahnya ya. The son of my sorrow. Gitu. Tapi ada yang ajaib saudara, saya dengerin ada satu khotbah Pak Petrus Agung. Saya dengerin tentang Benyamin dan Ben-Oni ini. Jadi menurut beliau begitu ya. Peristiwa Ben-Oni berubah menjadi Benyamin itu bukan karena Yakub memberi nama. Tapi karena memang Rahel mati hari itu. Ya. Rahel itu artinya adalah anak domba, saudara. The son of my sorrow berubah the son of the right hand. Saudara, waktu kita ke Israel tuh sekali lagi lah ada banyak pelajaran-pelajaran yang kita pelajari baru gitu ya. Jadi kalau orang Yahudi itu selalu memakai yang namanya simbol, memakai perumpamaan, memakai angka, memakai hitungan, begitu kan ya. Kalau kata dipakai the son of my right hand, itu bukan, gak ada artinya saudara. Sebelah kanan itu selalu menggambarkan sesuatu yang lebih baik. Nanti ya. Contoh, ada saya catat beberapa ayat di situ, coba dimunculkan. Nah, Matius 25 ayat 33 dikatakan, dan ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah. Kenapa? Kebetulan? Cocok logi? Enggak saudara. Kanan itu bicara sesuatu yang Tuhan pilih kok. Next. Matius 26 ayat 64 dikatakan. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya akan, tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Ini bicara tentang Tuhan Yesus sendiri loh. Tuhan Yesus itu akan berdiri di kanan Bapa. Benar? Ya. Yang terakhir tuh. Ada contohnya banyak. Semestinya banyak. Yohanes 21 ayat yang ke-6. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Kenapa pada waktu di sebelah kiri gak dapat ikan? Ya. Karena mereka tahu ini simbol. Ya. Ben-Oni, the son of my sorrow, setelah Rahel mati, dia berubah menjadi the son of right hand. Waktu saya renungkan tentang hal ini saudara, seperti yang Joshua ngomong, gak ada kok. Dari setiap kita yang gak cacat. Kalau saya boleh katakan gini, awal penciptaan manusia diambil dari debu tanah.
Bahannya udah jelek. Benar? Bahannya jelek loh. Bukan diambil dari debu intan atau debu emas. Enggak. Debu tanah. Kenapa bisa jadi baik? Karena Tuhan hembuskan nafasnya sendiri masuk. Jadi di dalam diri kita ini, ya kalau saya ambil perumpamaan tentang Benyamin. Di dalam diri Benyamin itu tetap ada the son of my sorrow. Seperti yang ibu katakan, itu makanya kemarin dicatat. Ini suku barisan cacatnya suku Benyamin banyak banget saudara. Tapi pagi ini saya mau kasih tahu. Ada satu kebenaran. Anak domba itu, Rahel itu sudah mati. Dan itu yang mengubahkan Ben-Oni menjadi Benyamin. Walaupun istilahnya di dalam diri kita ini masih ada kecacatan demi kecacatan. Tapi saudara harus mengerti bahwa di dalam dirimu Tuhan sudah taruh sebuah destiny yang besar. Itu makanya firman Tuhan ngomong, baharui budimu. Kerjakan hidupmu, beresi semuanya. Kelamaan ya Elionnya. Kok sampai dilempar saya. Ayo saudara. Demikian juga saudara, kalau misalnya, ya itu dikatakan di situ. Cacat versus destiny yang besar. Engkau mau melihat dirimu siapa? Engkau mau melihat dirimu sebagai Ben-Oni terus? Sedangkan Tuhan sudah katakan bahwa engkau the son of the right hand. Engkau itu Tuhan sudah taruh sesuatu yang luar biasa. Tapi masih cacat Pak. Iya. Ayo Bapak Ibu. Tuhan Yesus sudah mati. Ya. Kalau Rahel itu cuman manusia biasa. Ini anak Tuhan. Istilahnya apa ya? Anak Allah sendiri loh. Ya. Dia yang sudah melakukan penebusan buat hidup saudara dan saya. Saya berharap saudara bisa belajar. Saudara bisa bertekad. Enggak ada Ben-Oni lagi dalam hidupku. Yang ada Benyamin di hadapan Tuhan. Kerjakan semuanya. Sampai kapan? Saya juga enggak tahu. Kalau saudara tanya, ini yang berdiri di depan ini. Mungkin saya nggak bisa menggambarkannya ke saudara. Tapi kalau saudara bisa merasakan hal yang sama. Ada perasaan-perasaan atau ada titik-titik di mana desperate banget kok. Seperti tadi coach katakan. Mau melakukan yang baik justru yang buruk yang muncul. Itu makanya dicuci berapa kali pun yang keluar kotor. Tapi bukan berarti engkau harus tinggal gelesotan menjadi Ben-Oni saudara. Karena destinimu Benyamin. The son of the right hand. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan. Kerjakan hidupmu dalam, luar, besar, kecil, semuanya harus dikerjakan. Kalau saya istilahnya nih ya, saya itu setiap kali kumpul di panggilan raja, seringkali ya, saudara harus tahu kata Isabel itu artinya sampah saudara. Ya, jadi kalau engkau mulai dengar iblis ngomong, sampah-sampah itu engkau dengerin, makanya gak heran hidupmu penuh dengan sampah. Setiap kali saya ngumpul di panggilan raja, selalu muncul suara yang sama. Bener kamu panggilan raja. Orang gak bisa ngapa-ngapain. Beriman buat anakmu sekolah aja belum jebol kok sampai hari ini.
Loh bener, itu muncul saudara. Dan saya harus ngomong, memang saya belum jebol tuh untuk urusan biaya kuliah anak saya. Oh, dia masih nanti Januari, tapi urusan pergi ke Israel. Tuhan luar biasa ya. Jangan Bu nanti. Sampai kemarin loh saudara, kita lagi pergi makan. Istri saya tanya satu-satu, Yehuda ditanya, Mima ditanya. Yehuda, menurut Yehuda perjalanan ke Israel itu luar biasa atau biasa-biasa saja begitu. Mima gitu kan. Menurut Mima, menurut saya itu luar biasa saudara. Untuk anak sekolah belum bisa ya, tapi kita berempat berangkat. Kita harus bayar loh saudara itu. Saya juga gak tahu itu duitnya dari mana. Ya kan? Belum lagi gendong yang lain. Belum lagi kalau istri saya ngomong gini. Aku mau kasih semua yang di bus ini foto grup satu-satu. Luar biasa ya. Kali berapa Bu? $10. Ya. Isi busnya 42 orang saudara. Kaliin sendiri. Dia cuma ngomong gitu doang ke saya. Saya cuma tahu, saya mengerti. Begitu kan? Saya mengerti. Ya. Nanti lagi masuk di Sungai Yordan udah diwanti-wanti dari depan. Bayar loh ya, ini bayar loh ya, bayar. Yang nyemplung cuman bisa dihitung jari. Lagi, ini semuanya suruh masuk. Luar biasa. $17 kali sekian. Ayo begitu. Saya gak pernah izinkan suara-suara sampah itu masuk. Saudara. Karena kalau saya biarin itu akan terus membuat saya hidup sebagai Ben-Oni. Saya nggak pernah bisa melihat apa yang besar yang Tuhan bisa kerjakan. Bahkan seringkali istilahnya iblis itu selalu bisikkan, orang kamu beriman berapa 10 juta aja berat loh. Pada waktu kita menerima suara itu membuat semua yang besar yang Tuhan sediakan itu gak pernah kelihatan. Saya akan tetap terus ingatkan iblis bahwa saya lihat bagaimana 2 tahun pandemi Tuhan itu pelihara hidup setiap kita ya. Bagaimana Tuhan itu tetap mencukupkan semuanya. Bahkan setelah pandemi pun kita bisa beli komputer baru. Kita bisa banyak lah ya. Kalau saya dengerin yang itu suara sampahnya, yang besar itu gak kelihatan saudara. So please, menjelang tanggal 5, saya ajak setiap saudara untuk benar-benar berurusan dengan hidupmu. Yang saya gak bisa sebutin satu-satu apa yang jadi kelemahanmu yang harus engkau bereskan. Apa yang jadi kekuranganmu, apa yang jadi pergumulanmu. Mungkin imanmu yang gak pernah percaya, mungkin marahmu sama Tuhan, kekecewaanmu. Beresi itu di hadapan Tuhan. Ayat yang terakhir saya kasih tahu. Saudara. Bentar ya. Karena saya catat di tempat yang lain, tidak di PPT. Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul apa? Kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu gak cuman menebus engkau, gak cuman menyelamatkan engkau. Tapi dikatakan di sini menanggung setiap kelemahanmu.
Kalau engkau tahu hari ini engkau masih Ben-Oni, teriak sama Tuhan, Tuhan ini Ben-Oniku, Tuhan ini Ben-Oniku. Minta karya Tuhan di atas kayu salib itu. Itu lebih berharga dari cuman kematian seorang Rahel. Saya kasih tahu saudara. Ya. Kematiannya itu sempurna, benar-benar sempurna. Dia yang menanggung semua kelemahan kita. Dia yang menanggung semua kelemahan kita. Apapun itu. So putuskan hari-hari ini untuk setiap kita bisa melihat ada destiny yang besar dalam hidup setiap kita. Amin. Kerjakan semuanya. Mungkin di dalam hatimu hari ini pun engkau masih terbersit. Mungkin gak sih? Dengan semua dosaku, semua kesalahanku, semua keeroranku. Tapi sekali lagi saya ajak setiap kita untuk kita bisa percaya sekali lagi sama Tuhan. Ada satu pujian yang Tuhan taruh di hati saya. Sebentar kita akan nyanyikan ini. Saudara tutup mata berurusan dengan Tuhan.